Semangat pagi-pagi kawan. Kita telah sampai ya, ke kolam tebal. Kita lepas pelan-pelan saja. Nah, biarkan dia berjalan sendiri ya. Nah, selamat. Nah, biarkan dia keluar dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya, dan semoga sehat, sukses selalu tanpa ada halangan apapun ya. Itu suara-suara katak. Ada katak yang mati di kolam kita ya. Nah, kita biarkan kemarin. Banyak yang di dalam masih lemes di dalam ya. Sudah keluar semuanya. Menepi dia, masih lemes-lemes karena perjalanannya yang agak jauh atau terlalu padat ya. Ini kan udah padat banget, 1 galon diisi dengan 20.000 kan sangat padat. Masih banyak paling dalam tuh. Dalam itu masih banyak karena lemes, nggak mau keluar ya. Karena terlalu padat ya. Semoga bersih. Nah. Dia masih belum begitu ini ya, dia masih menempel di pinggiran ya, masih menempel di pinggiran. Dan setelah kita tebar larva, alangkah baiknya kita beri tutup atau teduh ya, untuk meneduh ikan ya. Biasanya sih kita berikan daun pisang ya, biasanya kita beri daun pisang untuk berteduh ikan larva kita ya. Tapi kita mau berikan enceng gondok. Nah, kita mau kasih enceng gondok ya. Nah, kalau biasanya kita gunakan daun pisang kering untuk menutup atau berteduh larva kita. Tapi kita mau kita kasih enceng gondok. Mau kita bandingkan seberapa maksimalnya pertumbuhan ikan larva kita di saat kita tebar menggunakan daun pisang
Kemarin kita juga menggunakan daun pisang atau tutupnya itu daun pisang. Dan kita testimoni menggunakan enceng gondok sekalian. Jadi untuk kita bisa kalkulasi atau seberapa sih persentasenya kehidupan di dua alternatif ini, atau enceng gondok ataupun daun pisang gitu. Kalau memang lebih kehidupannya lebih bagus di daun pisang, ya kita kembali lagi ke daun pisang. Tapi kalau lebih banyak presentasinya untuk kehidupan larva di atau berteduhnya dengan enceng gondok, itu ya lebih baik kita menggunakan enceng gondok. Kalau kita di sini berternak pemula ya, ataupun masih banyak menimbang-nimbang ilmu atau berkreasi dengan cara-cara kita begitu. Kita adalah kreasi, jadi tidak harus sama dengan yang di YouTube atau di film-film yang lain. Kita hanya berkreasi ya, istilahnya apa sih yang menimbulkan kematian ikan gurame lebih banyak, dan bagaimana caranya. Kita itu masih belajar dan masih kita pelajari, dan bagaimana caranya membesarkan ikan gurame dari larva sampai dengan ukuran minimal korek bensol itu berapa hari dan berapa persen kehidupan maksimalnya kan gitu. Karena kebanyakan ikan gurame itu dari larva sampai ke posisi posisi korek gas itu paling hidup itu paling banyak itu cuma 20%. Kan sayang yang 80% ya. Makanya kita mau lagi belajar untuk bagaimana sih cara untuk menghidupkan larva ikan gurame kita supaya maksimal gitu. Boleh dikatakan dari ini saja, ini terlihat kan seperti ini. Nah, dia itu tiap hari itu ada yang mati. Dia mati. Setiap hari itu selalu ada yang mati. Entah tahu gimana atau apa yang terjadi, kami pun masih dipelajari. Karena kita udah gunakan enceng gondok ini. Kita udah gunakan enceng gondok dan hampir padat ya. Enceng gondoknya juga tumbuh lumut, tapi posisi air di sini tetap masih bening. Tidak mau hijau ya. Makanya apa mungkin posisi airnya yang terlalu bening atau bagaimana, kita masih belajar lah. Mari kita belajar bersama untuk supaya memaksimalkan kehidupan ikan gurame. Ini masih saja ada yang mati, itu 2 itu setiap hari. Makanya kita masih belajar bagaimana sih cara mengatasi supaya ikan gurame kita itu real atau bersih dari kematian atau dari penyakit. Intinya seperti itu ya. Jangan pernah menyerah, walaupun kenyataannya pahit, tapi kita tetap berusaha. Salam sehat, salam sejahtera, salam budidaya.